Dengan demikian itu, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa dasar penciptaan mereka itu adalah al-Hanafiyah, kelurusan. Mereka diciptakan berdasarkan pada fitrah dan kelurusan tersebut. Syaitanlah yang menjadikan mereka menyimpang dari kelurusan tersebut. Semua makhluk, baik syaitan maupun manusia itu diciptakan hanya oleh Allah Ta'ala semata, tiada pencipta selain diri Allah. Namun demikian, ada makhluk yang dicintai dan diridai Allah dan ada juga makhluk yang dibenci dan dimurkai Allah. Jika ada orang yang mengatakan, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Dan sekiranya Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka pasti berpaling juga, sedang mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar itu. Surat Al-Anfal ayat 23. Dan yang demikian itu menunjukkan bahwa mereka tidak mau sama sekali menerima kebaikan. Dan seandainya pada diri mereka terdapat kebaikan, niscaya mereka akan keluar dari neraka bersama orang-orang yang bertauhid. Dan Allah Azza wa Jalla sendiri akan mengeluarkan mereka orang yang di dalam dirinya terdapat sedikit kebaikan, meskipun hanya seberat biji sawi. Sedangkan dalam diri orang-orang kafir itu tidak terdapat kebaikan sama sekali. Menanggapi pernyataan seperti itu dapat dikatakan, bahwa yang dimaksudkan kebaikan tersebut adalah iman. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis berikut ini, Rasulullah bersabda, yang lebih kecil dari iman sebesar biji sawi, yaitu iman yang membenarkan semua Rasul Allah Azza wa Jalla serta tunduk dan patuh kepadanya sepenuh jiwa dan raga. Sedangkan yang dimaksud kebaikan di dalam ayat di atas adalah penerimaan, zakat, dan penghargaan terhadap nilai nikmat serta bersyukur kepada Sang Pemberi, Allah. Seandainya Allah Ta'ala mengetahui hal itu terdapat pada diri mereka, niscaya Dia akan menjadikan mereka dapat mendengar sehingga mereka dapat mengambil manfaat dengannya. Namun semuanya itu telah hilang dari diri mereka, dihapus oleh kekufuran dan keingkaran sehingga kembali seperti sesuatu yang tidak ada yang tidak dapat dimanfaatkan. Tetapi hal itu hanya tampak pengaruhnya ketika penyampaian alasan kepada mereka, dan tidak berlaku pada usaha mereka mengambil manfaat dan kebaikan. Jika ditanyakan, dengan demikian, anak kecil yang dibunuh oleh Khidir pun sebenarnya telah ditetapkan pada saat kelahirannya sebagai seorang kafir, dan Nuh pun telah berkata mengenai kaumnya, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Surat Nuh ayat 27. Selain itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi yang berstatus sebagai hadis marfu, juga disebutkan, sesungguhnya anak cucu Adam itu diciptakan dengan berbagai macam tingkatan. Ada di antara mereka yang dilahirkan dalam keadaan mukmin serta hidup dalam keadaan mukmin dan mati pun masih dalam keadaan mukmin. Ada juga yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup sebagai kafir, dan mati pun masih tetap dalam keadaan kafir. Menanggapi pernyataan tersebut dapat dikatakan, yang demikian itu tidak bertolak belakang dengan keadaan fitrahnya ketika dilahirkan. Ia ditetapkan sebagai kafir ketika ia sudah dewasa, jika tidak demikian maka ketika baru dilahirkan pun sudah diketahui kekufuran atau keimanannya. Keenam, pengkiasan, analogi, surga dengan neraka. Menurut pola pemikiran keenam ini, sebagaimana halnya surga itu kekal abadi, maka surga pun kekal abadi, karena yang demikian itu merupakan wujud dari keadilan Allah. Keadilan dan rahmat itu merupakan suatu keharusan dari zat Allah. Jalan yang keenam ini tidak dapat diterima, karena keadilan itu merupakan benar pribadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipergunakannya keadilan itu tidak berarti memunculkan kekurangan dan ketidakadilan. Perbedaan antara surga dan neraka itu dapat dilihat dari beberapa sisi, baik dari sisi syariat, peraturan agama maupun akal pikiran. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa kenikmatan surga itu tiada akan pernah berakhir, tiada putus-putusnya, dan tiada akan pernah terhenti.
Dan hal itu tidak berlaku bagi para penghuni neraka. Kedua, Allah Ta'ala memberitahu hal yang menunjukkan adanya batas akhir penyiksaan para penghuni neraka melalui beberapa ayat seperti yang telah dikemukakan. Namun dia tidak memberitahu hal yang menunjukkan adanya batas akhir kenikmatan para penghuni surga. Ketiga, hadis-hadis yang membahas tentang adanya batas akhir bagi siksa neraka, tidak menyebutkan sesuatu pun yang menunjukkan adanya batas akhir kenikmatan surga. Keempat, bahwa para sahabat itu hanya menyebutkan berakhirnya azab neraka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang menyebutkan adanya batas akhir kenikmatan surga. Kelima, telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hamba Allah tanpa melalui amal perbuatan. Berbeda dengan neraka, dia tidak akan pernah memasukkan seorang pun tanpa melalui penghisaban amal perbuatan. Keenam, bahwa di dalam surga Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluk, di dalamnya mereka dapat bersenang-senang. Sedangkan di dalam neraka, Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk yang dia siksa di dalamnya. Ketujuh, surga merupakan bagian dari konsekuensi rahmat Allah, sedangkan neraka merupakan konsekuensi dari kemurkaan Allah. Dan yang akan memasuki neraka itu lebih banyak daripada yang akan memasuki surga. Seandainya siksaan terhadap mereka kekal seperti kekalnya mereka yang mendapatkan kenikmatan di surga, berarti kemurkaan Allah mengalahkan rahmat Allah. Dan hal itu jelas tidak benar. Kedelapan, surga merupakan tempat fadilah, keutamaan, Allah. Sedangkan neraka merupakan tempat keadilan Allah, dan keutamaan Allah mengalahkan keadilan Allah. Kesembilan, bahwa surga itu merupakan tujuan, yang karenanya manusia diciptakan di akhirat kelak. Sedangkan amal perbuatan merupakan tujuan yang karenanya umat manusia diciptakan di dunia. Berbeda dengan neraka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk untuk kufur dan menyekutukan Allah, tetapi Dia menciptakan mereka supaya mereka menyembah Allah dan supaya Dia dapat menyayangi dan mengasihi mereka. 10. Bahwa kenikmatan itu merupakan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat yang disandang Allah. Sedangkan azab merupakan bagian dari perbuatan Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya Aku lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih." Surat Al-Hijr ayat 49-50. Dia juga berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-A'raf ayat 167. Selain itu, Dia juga berfirman, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Al-Maidah ayat 98. Jika ada orang yang mengatakan bahwa azab itu bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah Ta'ala, sehingga azab itu akan tetap ada bersamaan dengan kekekalan sifat dan asma Allah. Untuk menanggapi ungkapan seperti itu dapat dikatakan, demi Allah, bahwa azab itu memang bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah. Dan berakhirnya azab pun bersumber dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah, sehingga dengan demikian itu, azab dan batas akhirnya itu tidak pernah lepas dari keperkasaan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah. Namun pada batas akhir azab, keperkasaan itu diiringi dengan rahmat, kebijaksanaan diiringi dengan kemurahan, kebaikan, maaf, dan ampunan. Sehingga dengan demikian itu, keperkasaan dan kebijaksanaan itu masih tetap ada dan tidak berkurang. Ke-11, bahwa azab itu dimaksudkan untuk kepentingan pihak lain dan bukan untuk kepentingan Allah sendiri. Sedangkan rahmat, kebaikan, dan kenikmatan dimaksudkan untuk kepentingan Allah sendiri. Jadi, kebaikan dan kenikmatan itu merupakan tujuan,
sedangkan azab dan siksaan itu merupakan sarana saja. Lalu bagaimana mungkin antara keduanya dapat dianalogikan? Ke-12, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu, dan rahmat Allah itu mendahului murka Allah. Dan Dia telah menetapkan rahmat pada diri Allah, sehingga rahmat Allah itu pun meliputi juga orang-orang yang diazab. Seandainya mereka itu terus-menerus dalam penyiksaan tanpa ada batasnya, niscaya rahmat Allah tidak akan menjangkau mereka. Dan yang demikian itu sudah jelas dan gamblang sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Maka akan Aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." Surat Al-A'raf ayat 156. Dengan demikian itu berarti bahwa selain orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, terlepas dari rahmat Allah tersebut, karena mereka telah keluar dari barisan orang-orang yang berhak menerimanya. Menanggapi pernyataan tersebut dapat dikatakan, bahwa rahmat yang ditetapkan bagi mereka itu bukanlah rahmat yang bersifat luas bagi seluruh makhluk Allah. Melainkan ia merupakan rahmat yang bersifat khusus, yang hanya dikhususkan bagi mereka saja. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang tidak mendapatkan azab. Dan mereka pula orang-orang yang memperoleh rahmat, kemenangan, dan kenikmatan. Dan penyebutan yang khusus itu setelah penyebutan yang umum. Yang demikian itu telah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, bahkan ada suatu hal yang khusus dimasukkan ke dalam yang umum. Misalnya, firman Allah Ta'ala ini, Dialah yang menciptakan kalian dari diri yang satu dan darinya, Dia menciptakan istrinya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan, beberapa waktu. Kemudian ketika ia berasa berat, keduanya, suami istri, memohon kepada Allah, Tuhannya seraya berucap, "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur." Ketika Allah memberikan kepada keduanya seorang anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah Dia anugerahkan kepada keduanya itu. Maka Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan, Surat Al-A'raf ayat 189-190. Demikian itu sebuah istidrak. Artinya penjelasan lebih lanjutnya yang mencerminkan adanya kaitan antara suatu persoalan dengan persoalan lain, dari penyebutan kedua orang tua kepada penyebutan keturunan. Dan di antara bentuk istidrak yang lain adalah firman Allah Ta'ala berikut ini, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala." Surat Al-Mulk ayat 5. Dengan demikian, yang dijadikan sebagai alat pelempar syaitan itu bukanlah bintang yang dijadikan sebagai hiasan bagi langit melainkan bintang lain yang dikeluarkan, istidrak, dari bintang-bintang tersebut. Yaitu bentuk istidrak, dari penyebutan salah satu macam ke macam yang lain. Damir, kata ganti, kedua merujuk pula kepada kata ganti pertama, karena keduanya termasuk dalam satu jenis. Demikian halnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini, "Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." Surat Al-A'raf ayat 156. Jadi, rahmat yang ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah macam rahmat yang khusus dari rahmat yang bersifat sangat luas. Maksudnya, bahwa rahmat itu harus juga meliputi para penghuni neraka. Sebagaimana yang diungkapkan para malaikat ini, para malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada Allah serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu.
Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu serta peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala. Surat Al-Mukmin ayat 7. Ke-14, dibenarkan adanya hadis syafaat dari Rasulullah. Ucapan ulul azmi, sesungguhnya hari ini Tuhanku murka, murka yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya, dan tidak akan pernah pula dia murka sepertinya setelah itu. Yang demikian itu menunjukkan bahwa murka yang sangat besar itu tidak selamanya. Sebagaimana diketahui, para penghuni neraka itu masuk neraka karena murka tersebut, sehingga jika murka itu abadi untuk selamanya, maka azab neraka itu pun berlaku untuk selamanya, karena azab itu bermuara dari murka tersebut. Dan jika Allah Tabaraka wa Ta'ala ridha dan telah hilang pula murka itu, maka akan berakhir pula azab tersebut. Sebagaimana siksa dan musibah dunia yang bersifat umum itu merupakan pengaruh dari murka Allah, sehingga apabila murka Allah itu berlangsung secara terus-menerus, niscaya musibah dan siksaan itu akan berlangsung secara terus-menerus pula. Dan jika Allah Ta'ala telah ridha dan hilang pula murka Allah, maka berakhir pula musibah dan siksaan itu dan digantikan dengan rahmat Allah. Ke-15, bahwa keridaan Allah Azza wa Jalla itu lebih dia sukai daripada kemurkaannya, dan maaf Allah lebih dia sukai daripada siksa Allah, rahmat Allah pun lebih dia sukai daripada azab Allah, dan pemberiannya lebih dia sukai daripada penolakan Allah. Sebenarnya, murka, siksaan, dan penolakan itu terjadi karena beberapa sebab yang bertentangan dengan sifat dan asma Allah. Sebagaimana dia menyukai asma dan sifat-sifat Allah, dia juga menyukai pengaruh dan akibat dari keduanya, sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil, indah dan menyukai keindahan, bersih dan menyukai kebersihan, pemaaf dan menyukai maaf. Allah Azza wa Jalla senantiasa bersyukur dan menyukai orang-orang yang bersyukur. Dia juga maha mengetahui dan menyukai orang-orang yang berilmu. Dia sangat dermawan dan menyukai para dermawan. Dia pemalu dan menyukai orang-orang yang malu, dia sangat sabar dan menyukai orang-orang yang sabar, dan dia maha pengasih dan menyukai orang-orang yang sukai mengasihi. Sebaliknya, dia sangat membenci kebalikan dari semuanya itu. Dia sangat membenci kefasikan, kemaksiatan, kekufuran, kezaliman, dan kebodohan, karena semuanya itu bertentangan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah yang sejalan dengan sifat-sifat dan asma Allah. Demikianlah. Dan rahasia di balik permasalahan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana lagi maha penyayang, Dia menciptakan semua makhluk Allah ini berdasarkan pada hikmah dan rahmat Allah. Jika Dia mengazab orang yang menyalahi hukum-hukum Allah, maka yang demikian itu sudah sesuai dengan ketentuan Allah. Sebagaimana di dunia ini terdapat berbagai konsekuensi yang bersifat syariah dan qadariyah, berupa bimbingan, didikan, rahmat, dan kelembutan yang mensucikan, membersihkan, memperbaiki dan menjernihkan jiwa dari berbagai kotoran dan najis yang melekat padanya. Yaitu jiwa-jiwa yang zalim yang jika dikembalikan ke dunia sebelum diazab akan kembali lagi mengerjakan hal-hal yang dilarang dikerjakan. Dan jika jiwa-jiwa tersebut telah diazab di neraka dengan azab yang dapat membersihkan dan melepaskannya dari kejahatan dan berbagai kotoran, maka yang demikian itu merupakan suatu hal yang sangat logis. Sebagaimana di dunia juga terdapat siksaan dan hukuman yang dapat menghilangkan kejahatan. Sedangkan jiwa yang telah diciptakan sebagai jiwa yang jahat, maka kejahatannya itu sama sekali tidak dapat dihilangkan sama sekali, karena ia diciptakan memang hanya untuk berbuat kejahatan dan untuk menerima azab dan siksaan yang abadi dan kekal selamanya seiring dengan kekekalan dan keabadian Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu tidak terlihat jelas kesesuaiannya dengan hikmah dan rahmat Allah. Dan kalau toh tergolong dalam kategori takdir, maka masuknya hal itu di dalam hikmah dan rahmat tidak begitu jelas dan gamblang. Demikian itulah yang sampai pada pemikiran otak manusia.
Saya sendiri pernah bertanya kepada Syaikh Islam, Ibnu Taimiyah mengenai hal itu, dan beliau mengatakan, hal itu merupakan masalah yang sangat besar sekali. Dan beliau tidak memberikan jawaban sama sekali mengenai hal itu. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, dalam tafsir Abdu bin Hamid Al-Qidsi saya menemukan beberapa pengaruh yang telah saya sebutkan di atas. Lalu saya mengirimkan surat kepadanya dan saya kemukakan di dalamnya hal tersebut, dan kukatakan kepada kurir surat tersebut, katakan kepadanya, masalah ini sangat menyulitkannya dan ia tidak mengerti maknanya. Setelah itu ia menulis sebuah buku yang membahas mengenai hal itu. Mengenai masalah ini saya berpegang pada pendapat Amirul Mukminin, Ali bin Abi Thalib, di mana ia menyebutkan masalah masuknya para penghuni surga ke surga dan para penghuni neraka ke neraka. Ia menyifati hal itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ia mengungkapkan, dan setelah itu Allah berbuat apa saja terhadap makhluk Allah sekehendaknya. Yang demikian itu juga menjadi pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan, tidak sepatutnya bagi seorang pun memutuskan segala sesuatu mengenai ketentuan Allah Ta'ala terhadap makhluknya, tidak patut baginya menempatkan mereka ke dalam surga atau neraka. Ibnu Abbas menyebutkan hal itu ketika memberikan penafsiran firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kalian, sedang kalian kekal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, Surat Al-An'am ayat 128. Pendapat seperti itu juga dikemukakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, di mana ia mengemukakan, Al-Quran secara keseluruhan berakhir pada ayat ini, sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, Surat Hud ayat 107. Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Qatadah, di mana dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, ia mengatakan, Allah Maha mengetahui secara jelas dan rinci atas apa yang telah dan akan terjadi. Demikian juga dengan Ibnu Zaid, ia mengungkapkan pendapat yang sama juga dengan itu, di mana ia mengatakan, Allah memberitahu kita semua bahwa Dia menghendaki bagi para penghuni surga melalui firman Allah, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya, Surat Hud ayat 108. Dan Dia sama sekali tidak memberitahu kita mengenai apa yang Dia kehendaki terhadap para penghuni neraka. Di sini masih terdapat pendapat lain lagi yang lebih menyimpang dan sesat. Di antaranya ada pendapat orang yang menyatakan bahwa para penghuni neraka itu disiksa di neraka selama masa mereka hidup di dunia. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa surga dan neraka itu sama-sama bersifat fana, dan akan kembali kepada ketiadaan. Juga pendapat yang menyatakan bahwa gerakan surga itu bersifat fana, sedang para penghuninya akan tetap diam selama-lamanya. Jika ada yang menanyakan, apa hikmah dari penciptaan orang-orang kafir lebih banyak dari orang-orang mukmin, dan para penghuni neraka juga lebih banyak dari para penghuni surga? Sebagaimana yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya, Surat Yusuf ayat 103. Juga firman Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih, Surat Saba ayat 13. Firman Allah yang lain, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal syalih, dan amat sedikit mereka, orang yang beriman dan beramal syalih. Ini, Surat Sya'ad ayat 24. Selain itu, masih ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang berada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Surat Al-An'am ayat 116. Dan pada setiap 1999 orang hanya satu orang yang dikeluarkan dari neraka menuju ke surga.
Lalu bagaimana mungkin hal itu bersumber dari rahmat dan hikmah yang sempurna? Bukankah yang demikian itu justru kebalikan dari keduanya? Menanggapi pernyataan semacam itu dapat dikatakan, pertanyaan semacam itu merupakan dalil yang sangat jelas terhadap pendapat para sahabat dan tabi'in mengenai masalah ini, yaitu bahwa persoalan ini kembali kepada rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu dan yang mendahului murka Allah. Selanjutnya dapat kami katakan, bahwa materi bumi ini menuntut musnahnya jenis manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Al-Musnad karya Imam Ahmad dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang dia genggam dari seluruh bumi. Kemudian anak cucu Adam berdatangan seperti itu. Di antara mereka ada yang baik, ada juga yang buruk, ada yang bahagia, dan ada yang bersedih. Kemudian hikmah Allah Azza wa Jalla menunjukkan diuji dan cobanya makhluk yang terbuat dari materi tersebut dengan syahwat, amarah, cinta, dan kebencian. Selain itu mereka dihiasi pula dengan kecintaan kepada wanita, anak-anak, serta berbagai perhiasan baik emas maupun perak, juga kuda tunggangan dan hewan peliharaan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Surat Ali Imran ayat 14. Yang demikian itu merupakan hikmah yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla dalam penciptaan makhluk di dunia ini. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak mengandung hikmah Allah. Yang ke-36 menjelaskan mengenai pertanyaan yang menanyakan, apakah hikmah yang terkandung pada pencampuran antara musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi, dengan para wali Allah yang akan menimpakan kepada mereka siksaan yang paling buruk, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya. Dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Surat Al-Ta'raf ayat 167. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung sangat banyak hikmah yang sangat jelas. Di antaranya adalah tercapainya kesabaran dan jihad serta terwujudnya kesanggupan untuk menanggung penderitaan serta kerelaan baik dalam keadaan bahagia maupun sengsara. Selain itu juga mewujudkan keteguhan hati untuk senantiasa beribadah dan berbuat taat kepada Allah. Dan dengan demikian akan tercapai pula tingkat kesyahidan yang merupakan tingkat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan cukup banyak hikmah dan rahmat yang terkandung dalam pencampuran antara para wali Allah itu dengan musuh-musuh Allah tersebut. Jika Anda berkeinginan untuk mengetahuinya, maka silakan Anda perhatikan dan cermati secara seksama beberapa ayat terakhir dari surat Ali Imran, di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Al-Quran, ini adalah penjelasan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kalian bersikap lemah dan jangan pula kalian bersedih hati, padahal kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian, pada perang Uhud, mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir, itu pun, pada perang Badar, mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran, itu, kami pergilirkan di antara manusia, agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang kafir, dan supaya sebagian kalian dijadikan Allah, gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.
Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata pula orang-orang yang sabar? Sesungguhnya kalian mengharapkan mati, syahid, sebelum kalian menghadapinya. Sekarang, sungguh kalian telah melihatnya dan kalian menyaksikannya. Surat Ali Imran ayat 137-143. Hingga pada ayat 175 sampai ayat 179 dari surat yang sama, yaitu firman Allah, sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Janganlah kalian disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi kesulitan kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi kesulitan kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka azab yang pedih. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk, munafik, dari yang baik, mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasul Allah. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul Allah, dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Surat Ali Imran ayat 175. Penyisihan, baca, pembedaan, tersebut merupakan bagian dari hukum pencampuran di atas. Seandainya tanpa pencampuran tersebut niscaya tidak akan terlihat fadilah kesabaran, maaf, dan penahanan amarah, tidak juga manisnya kemenangan dan keberuntungan. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan tampak baik jika ada lawan-lawannya. Kalau tidak ada percampuran antara para wali Allah Azza wa Jalla dan musuh-musuh Allah, niscaya tidak akan diketahui orang-orang yang menjadi musuh Allah. Sehingga dengan demikian itu, para wali Allah pun semakin kokoh keyakinannya, sedangkan orang-orang kafir semakin memperoleh siksa dan azab Allah. Dan pencampuran tersebut di atas merupakan bagian dari hikmah, rahmat, keperkasaan, dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-37 menjelaskan mengenai pertanyaan, apakah hikmah yang terkandung dalam pemberian tugas kepada jin dan manusia serta pembebanan berupa siksaan dan berbagai macam hal yang memberatkan? Ketahuilah, seandainya tidak ada tugas dan kewajiban, niscaya penciptaan makhluk ini hanya akan sia-sia dan tanpa guna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terlalu nista untuk berbuat demikian. Dia telah membersihkan diri Allah dari semuanya itu, sebagaimana Dia telah membersihkan diri Allah dari berbagai aib dan kekurangan. Dalam hal ini, Dia berfirman dalam beberapa ayat berikut ini, maka apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main saja, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Dia juga berfirman, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja, tanpa pertanggungjawaban? Surat Al-Qiyamah ayat 36. Mengenai hal itu, Imam Syafi'i berkata, dengan pengertian, tidak diperintah dan tidak pula dilarang.
Sebagaimana diketahui bersama, membiarkan manusia terhina dan tanpa guna seperti halnya binatang adalah sesuatu yang bertentangan dengan hikmah. Sesungguhnya manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang diciptakan dengan penuh kesempurnaan. Dan di antara kesempurnaannya adalah ia memahami Tuhannya, mencintai, dan mengabdi kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Surat Al-Zariyat ayat 56. Dia juga berfirman, Allah yang telah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kalian mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah. Ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Dia juga berfirman, Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat peribadatan dan urusan dunia bagi manusia, dan demikian pula bulan haram, hadiah, kait. Allah menjadikan yang demikian itu agar kalian tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 97. Pengetahuan dan penyembahan itu merupakan tujuan dari penciptaan manusia dan pemberian tugas kepadanya. Keduanya merupakan kesempurnaan manusia yang paling besar. Dan taklif, artinya perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan, itu berporos pada Islam, iman, dan ihsan. Dan ia kembali kepada rasa syukur kepada pemberi nikmat. Sehingga dengan demikian itu, manusia akan senantiasa bersyukur dan tidak akan pernah kufur, senantiasa taat kepada Allah Ta'ala dan tidak akan pernah ingkar, senantiasa ingat dan tidak akan pernah lupa kepada Allah. Dengan demikian, maka pemberian tugas dan kewajiban itu mencakup pula pembentukan akhlak mulia, perbuatan baik, jujur dalam bicara, berbuat baik sesama manusia, memberikan berbagai kelengkapan pada diri manusia. Lalu, mana yang lebih sesuai dan sejalan dengan hikmah, pemberian tugas dan kewajiban kepada manusia ataukah tindakan membiarkannya hidup sia-sia, tidak ubahnya seperti kuda, keledai, dan unta, yang hanya makan, minum, tidur, dan memuaskan hawa nafsu? Sesungguhnya kesempurnaan Allah Ta'ala sangat jauh dan bahkan terlepas dari semuanya itu. Dalam hal itu Dia berfirman, Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Surat Al-Mukminun ayat 116. Dia juga berfirman, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kalian tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakannya kepada kalian. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surat Taah ayat 114. Bagaimana mungkin kesempurnaan Allah itu akan memberikan perintah, larangan, pahala, dan siksaan di luar kemampuan? Tidak pula mengutus para rasul, menurun kitab, membuat syariat, dan menetapkan beberapa aturan. Yang demikian itu tidak lain hanyalah prasangka buruk umat manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengenai hal tersebut, Dia telah berfirman dalam sebuah ayat Al-Quran, dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya tatkala mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, siapakah yang menurunkan kitab, Taurat, yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan kitab tersebut lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kalian perlihatkan sebagiannya dan kalian sembunyikan sebagian besar darinya, padahal telah diajarkan kepada kalian apa yang kalian dan bapak-bapak kalian tidak mengetahuinya. Katakanlah, Allah yang menurunkannya. Kemudian, sesudah kalian menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Surat Al-An'am ayat 91. Taklif, artinya perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan, merupakan kebaikan yang paling tinggi, melebihi tingkatan berbagai macam kebaikan dan kenikmatan.
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebagai nikmat, anugerah, karunia, dan rahmat. Dan Dia memberitahukan bahwa kebahagiaan karena taklif, artinya perintah Allah yang berbentuk pilihan dan tuntutan, itu lebih baik daripada kebahagiaan karena nikmat yang diperoleh berkat kerjasama antara orang-orang baik dan orang-orang jahat. Dalam hal ini, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kenistaan?" Surat Ibrahim ayat 28. Dengan demikian nikmat Allah Azza wa Jalla di sini adalah nikmat Allah yang berupa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta petunjuk dan agama yang benar yang dibawanya. Dan Dia berfirman, "Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." Surat Ali Imran ayat 164. Dia juga berfirman, "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, Al-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah, Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar." Surat Al-Jumu'ah ayat 24. Selain itu Dia juga berfirman, "Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Surat Al-Anbiya ayat 107. Juga firman Allah yang lain, "Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira." Karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Surat Yunus ayat 58. Firman Allah, "Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, serta aku telah ridai Islam itu menjadi agama kalian." Surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang lain lagi, "Apabila kalian mentalak istri-istri kalian, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kalian rujuki mereka untuk memberi kesulitan, karena dengan demikian kalian menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kalian jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian yaitu Alkitab, Al-Quran, dan Al-Hikmah, Es-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepada kalian dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 231. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berfirman, "Dan ketahuilah oleh kalian bahwa di antara kalian ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan benar-benarlah kalian akan mendapat kesusahan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus." Sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat Al-Hujurat ayat 7-8. Dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala berfirman, "Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkan mu. Tetapi mereka tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak dapat membahayakanmu sedikitpun.
Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Dan adalah karunia Allah itu sangat besar atasmu. Surat An-Nisa, ayat 113. Demikian itulah hakikat nikmat dan karunia Allah Azza wa Jalla, yang nilai sangat besar bagi hati dan jiwa manusia selama hidup di dunia dan di akhirat. Ke-38 menjelaskan perdebatan antara Al-Asy'ari dengan Abu Hasyim Al-Jibai, yaitu ketika Al-Asy'ari menanyakan kepadanya tentang 3 orang bersaudara, tentang 3 saudara yang salah satunya meninggal ketika masih kecil, yang satu lagi tumbuh dewasa dalam keadaan kafir, sedangkan yang lainnya tumbuh dewasa dalam keadaan mukmin. Kemudian mereka berkumpul di hadapan Tuhan semesta alam. Maka orang yang sudah balik yang meninggal dunia dalam keadaan muslim itu memperoleh kedudukan tertinggi dengan amal dan keislamannya. Maka saudaranya pun bertutur, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak mengangkatku ke derajat yang telah ditempati saudaraku yang muslim itu?" Tuhan menjawab, "Karena ia telah melakukan perbuatan yang tidak pernah kamu kerjakan." Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku kesempatan untuk hidup sehingga aku dapat mengerjakan amal yang serupa dengannya, sahut saudaranya itu. Tuhan pun berfirman, "Aku mengetahui bahwa kematianmu pada waktu masih kecil lebih baik bagimu, karena jika kamu besar, kamu pasti akan kafir." Kemudian saudaranya yang ketiga berteriak dari neraka Jahim yang paling bawah seraya berujar, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak mematikanku pada waktu masih kecil, sebelum balik, sebagaimana yang telah engkau lakukan terhadap saudaraku itu?" Maka Syekh Abu Hasyim Al-Jibai pun terdiam tidak bisa memberikan jawaban. Kemudian para penafi hikmah Allah Ta'ala mengatakan, disinilah titik terputusnya permasalahan tersebut, yang tiada pernah ada jawabannya. Jawabannya adalah, Allah telah memberinya petunjuk tetapi dia tidak memperdulikannya. Dia lebih memilih jalan kesesatan daripada petunjuk. Tidak mungkin Allah berlaku zalim kepada manusia. Karena Allah Maha Baik, lagi Maha Penyabar. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah mengazab siapa yang dikehendaki Allah dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki Allah pula. Dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan, surat Al-Ankabut ayat 21. Firman Allah yang lain, kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kalian menampakkan apa yang ada di hati kalian atau kalian menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kalian tentang perbuatan kalian tersebut. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki Allah dan menyiksa siapa yang dikehendaki Allah. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, surat Al-Baqarah ayat 284. Dan dia juga berfirman, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanyai, surat Al-Anbiya, ayat 23. Sesungguhnya perdebatan tersebut cukup untuk menyerang dan menyalahkan jalannya Ahlul Bid'ah dari kalangan kaum Mu'tazilah dan Qadariyah yang mereka semua mengharuskan Tuhan mereka untuk memberikan pemeliharaan terhadap yang lebih baik bagi setiap hamba Allah, yaitu kebaikan menurut pandangan mereka. Lalu dengan demikian itu, mereka membuatkan satu bentuk aturan hukum berdasarkan akal pikiran mereka bagi manusia. Mereka melarang manusia keluar dan menyimpang dari aturan tersebut. Selain itu, mereka ini adalah orang yang paling bodoh, karena mereka telah berani menyamakan antara Sang Pencipta dengan makhluk ciptaan Allah. Mereka juga berani menafikan sifat kesempurnaan Allah. Bahkan mereka menyamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan hamba-hamba Allah. Lalu mereka memasukkannya ke dalam tatanan ketentuan hukum yang dibuat oleh akal pikiran manusia. Selanjutnya mereka menyebut hal itu sebagai keadilan dan tauhid. Menurut mereka, keadilan itu adalah menegakkan keadilan dalam semua perbuatan Tuhan, sedangkan tauhid adalah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menegakkan keadilan.
Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab Allah. Kemudian jika mereka mendebat kalian tentang kebenaran Islam, maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku, dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah saja. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Surat Ali Imran ayat 18-20. Demikian inilah keadilan dan tauhid yang dibawa oleh para rasul. Sedangkan keadilan dan tauhid yang dikemukakan sebelumnya adalah yang dibawa oleh orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Maksudnya, meskipun perdebatan tersebut dapat mematahkan dan mematikan pendapat orang-orang tersebut serta mencerai-beraikan kaidah-kaidah mereka, namun tidak sanggup menghilangkan hikmah Allah Azza wa Jalla. Dan hikmah tersebut tidak diperlihatkan kepada manusia kecuali hanya sebagian kecil saja, yang jika diibaratkan adalah seperti setetes air di lautan yang ada di muka bumi ini. Berapa banyak hikmah Allah Ta'ala yang terkandung pada kematian anak yang masih kecil tersebut, juga yang terdapat pada orang yang dimatikan dalam kafir setelah dewasa, serta yang meninggalkan dalam keadaan muslim ketika sudah berusia dewasa. Seandainya setiap orang yang diketahui akan kufur pada usia dewasa dimatikan ketika masih kecil, niscaya tidak akan ada lagi manfaat dan faedah jihad dan ibadah yang memang sangat disukai dan diridai Allah Ta'ala. Dan mengenai hal ini tidak ada seorang pun yang membantah, dan bahkan umat manusia telah mencapai satu kesepakatan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai terpancarnya konsekuensi dari asma dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan semua makhluk Allah. Karena itu, jika Dia mematikan setiap orang yang diketahui akan kufur pada usia dewasa, maka semua asma dan sifat Allah itu tidak mempunyai arti sama sekali. Dan demikian, maka hal itu jelas bertentangan dengan kesempurnaan asma dan sifat-sifat tersebut. Ke-39, menjelaskan mengenai pernyataan bahwa Allah Azza wa Jalla mengembalikan segala sesuatu murni kepada masyiah, kehendak Allah semata. Yang mana pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah berikut ini, Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki pula. Surat Al-Ankabut ayat 21. Juga firman Allah, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Surat Al-Baqarah ayat 284. Selain itu, Dia juga berfirman, sesungguhnya Allah akan menyesatkan siapa saja yang dikehendaki Allah dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, Allah pula, Surat Fathir ayat 8. Serta firman Allah, Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat Allah dan merekalah yang akan ditanyai, Surat Al-Anbiya, ayat 23. Semuanya itu benar, namun manakah hal-hal dari ayat-ayat tersebut yang menyalahi hikmah, rahmat, serta tujuan mulia? Dan apakah ayat tersebut juga memuat kenyataan bahwa Allah Ta'ala tidak berbuat sesuatu untuk sesuatu, dan tidak pula memerintah sesuatu untuk tujuan sesuatu? Orang-orang yang menafikan hikmah dan taklil, alasan, bagi Allah Azza wa Jalla mengungkapkan bahwa Allah tidak berbuat berdasarkan pada kehendak Allah dan tidak pula untuk tujuan tertentu. Dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak tentang apa yang pernah dia perbuat. Pada hakikatnya tidaklah demikian, karena Allah Azza wa Jalla Maha Tinggi, mempunyai kesempurnaan yang penuh.
Ketetapan bahwa Dia berbuat apa saja yang Dia kehendaki, tidak menghalangi Allah untuk berkehendak karena sebab-sebab, hikmah, dan tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan mengenai firman Allah, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat Allah dan merekalah yang akan ditanyai. Surat Al-Anbiya, ayat 23. Maka yang demikian itu disebabkan oleh kesempurnaan ilmu dan hikmah Allah, dan bukan tanpa hal tersebut. Di lain pihak, redaksi ayat tersebut memberikan pengertian lain lagi, yaitu penafian semua bentuk Tuhan selain diri Allah, serta menetapkan ketuhanan hanya pada diri Allah semata. Sebagaimana yang difirmankan Allah berikut ini, apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang mati? Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arsy dari apa yang mereka sifatkan tersebut. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan merekalah yang akan ditanyai. Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain diri Allah? Katakanlah, unjukkanlah alasan kalian. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang yang sebelumku. Sebenarnya kebanyakan mereka tiada mengetahui yang kebenaran, karena itu mereka berpaling. Surat Al-Anbiya, ayat 21-24. Di manakah letak hal-hal yang menunjukkan tidak adanya hikmah dan taklil, alasan, dalam semuanya itu? Orang-orang sesat telah berusaha sekuat tenaga untuk merancukan segala kebenaran dengan berbagai macam kata-kata dan retorika. Sesungguhnya semua yang mereka katakan itu tidak ada yang mengandung kebenaran, karena disampaikan tanpa adanya dalil yang benar dan kuat. Yang jelas, di mana saja, dan kapan saja, yang namanya kebatilan tetap kebatilan, dan akan musnah ditelan kebenaran. Bab 24. Di antara dasar iman adalah iman kepada qada, sesuatu yang ditetapkan Allah pada makhluknya berupa penciptaan, peniadaan, perubahan, dan qadar, yang baik maupun buruk.